Halo Sobat Fisken, kali ini kita mencoba mengupas hukum Hooke yang tadinya sudah dijelaskan bahwa hukum Hooke terjadi pada bahan yang bersifat elastis. Bahan yang memiliki sifat elastis seperti karet, kemudian pegas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengamati sifat elastis pada sebuah pegas. Nah, sebelum melihat reaksi sebuah pegas akibat ada gaya, kita harus meninjau dulu kondisi awal sebuah pegas tanpa dipengaruhi oleh gaya luar. Sebuah pegas, sebelum dipengaruhi gaya luar, dia akan memiliki panjang tertentu yang nanti akan kita kenal dengan X0. Dan di sini memiliki posisi setimbang yang ditandai dengan garis hijau yang putus-putus. Ini adalah posisi benda elastis, yaitu pegas, pada saat setimbang tanpa dipengaruhi oleh gaya luar. Kemudian yang kedua, pegas di sini, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, memiliki tingkat kelenturan yang berbeda. Itu yang ditandai dengan konstanta pegas. Jadi, konstanta itu sekarang kebetulan pegas yang kita pakai memiliki konstanta 100. Kalau kita perbesar nilai konstantanya, silakan para sahabat lihat perubahan yang terjadi pada pegas. Nah, terlihat pegas semakin memiliki tingkat ketebalan yang besar jika konstantanya diperbesar. Jadi kita harus mengetahui dulu, pertama adalah panjang awal dari sebuah pegas tanpa dipengaruhi gaya luar, dan yang kedua adalah konstanta dari pegas yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini. Oke, lanjut. Pegas yang sudah kita tentukan kondisi awalnya sebelum tanpa pemberian gaya, sekarang kita coba pengaruhi gaya luar. Nah, kita memberikan gaya luar sebesar yaitu dengan cara menariknya sebesar 20 Newton. Nah, pada saat kita menarik sebuah pegas dengan gaya 20 Newton, kita merasakan adanya gaya tarikan dari pegas itu sendiri. Seakan-akan kita ditarik kembali oleh pegas. Nah, gaya yang diberikan oleh pegas itu sebesar 20 Newton. Artinya apa? Kalau kita memberikan 20 Newton pada pegas, maka pegas akan berbalik arah memberikan gaya tarikan sebesar 20 Newton, yaitu sama dengan gaya yang kita berikan. Jadi di sini berlaku konsep hukum Newton 3, yaitu adanya gaya aksi. Ini adalah gaya aksi akan sama dengan gaya F reaksi yang diberikan oleh dari pegas. Ini konsep hukum Newton 3. Kemudian perubahan yang terjadi pada sebuah pegas pada saat kita tarik dengan gaya 20 Newton, yaitu pegas mengalami pertambahan panjang yang nanti kita kenal dengan delta X. Nah, besar pertambahan panjang pegas pada kesempatan kali ini yang ditarik dengan 20 Newton, konstanta pegasnya 100 adalah sebesar 0,200 meter. Nah, seandainya pegas ini kita tarik lagi dengan gaya yang cukup besar, kita tingkatkan gaya yang kita berikan, namun konstanta pegas yang digunakan masih sama, maka pertambahan panjang yang terjadi adalah semakin bertambah panjang. Maka dapat disimpulkan, jika sebuah pegas ditarik dengan gaya yang tadinya 20, akan mengalami pertambahan panjang sebesar 0,2 meter. Kemudian pada saat kita memberikan gaya sebesar 46 Newton, pertambahan panjang yang terjadi adalah sebesar 0,46. Kalau kita tarik lagi dengan gaya yang lebih besar lagi, 0,57. Nah, ini gayanya sebesar 57, yaitu pertambahannya sebesar 0,57 meter. Ini untuk pegas yang konstantanya bernilai 100. Nah, di sini terlihat F dari 20 ke 46 sampai ke 57, berarti F mengalami nilai yang semakin besar. Sementara pertambahan panjangnya 0,2 naik menjadi 0,46 dan sampai ke 0,57. Ternyata delta X-nya juga semakin bertambah besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya yang diberikan
akan sebanding dengan pertambahan panjang yang terjadi dari pegas akibat adanya gaya tersebut. Jadi kalau mau memperpanjang sebuah pegas, maka perbesarlah gaya yang diberikan pada bahan tersebut. Nah, yang kedua, kita akan melihat pada pegas ini, yaitu kalau dia memiliki gaya 20 Newton, jadi kita memberikan gaya pada bahan pegas kali ini sebesar 20 Newton. Namun konstantanya yang tadinya bernilai 100, maka pertambahan panjang yang dialami pegas adalah sebesar 0,2. Di sini F yang kita berikan yaitu sebesar 20 Newton. Nah, sekarang konstantanya kita tingkatkan menjadi 130. Kalau konstantanya naik menjadi 130, maka pertambahan panjang pegasnya yang sebesar 0,154. Kalau kita tingkatkan lagi 240, konstantanya 240, ternyata panjang pegasnya hanya mencapai 0,083 tambahan panjang pegasnya. Nah, di sini dapat dihubungkan pada saat konstantanya kita perbesar, jadikannya semakin besar, pertambahan panjang yang dialami pegas tersebut yang tadinya 0,2 akan menjadi 0,1, kemudian menjadi 0,083. Berarti delta X-nya semakin berkurang atau semakin mengecil. Jadi pada sini kegiatan yang kedua dapat disimpulkan bahwa pada saat K-nya besar, delta X-nya mengecil, berarti dia berbanding terbalik, diseper dari delta X. Nah, perubahan panjang yang dialami oleh pegas yang dipengaruhi oleh gaya dan konstanta, dua hukum inilah yang dikenal dengan konsep hukum Hooke. Di mana di hukum Hooke menyimpulkan bahwa gaya yang kita berikan akan sama dengan konstanta yang dimiliki oleh pegas dikali perubahan panjang pada bahan setelah diberi gaya. Jadi ini adalah hukum Hooke. Pada konsep hukum Hooke sudah dijelaskan bahwa sebuah bahan elastis akan memiliki perubahan pertambahan panjang sesuai dengan tingkat elastisitas bahan tersebut atau konstanta elastisitasnya. Nah, salah satu bahan elastis memiliki nilai konstanta. Bagaimana kalau bahan elastis tersebut digunakan secara bersamaan? Setiap bahan memiliki tentu nilai konstanta yang berbeda. Ada juga yang memiliki konstanta sama. Nah, jika kita menggunakan bahan elastis secara bersamaan, jadi di sini ada kalanya kita menggunakan bahan elastis secara bersamaan yang disusun secara paralel atau boleh jadi disusun secara seri. Nah, untuk yang pertama kita lihat susunan secara paralel. Pegas yang kita gunakan pertama, dia memiliki nilai konstanta K1. Pegas pertama. Sedangkan pegas yang kedua, dia juga memiliki nilai konstanta K2. Nah, pada kesempatan kali ini, pegas pertama dan pegas kedua, sebelum diberi gaya memiliki posisi setimbang atau koordinat panjang awal, jadi X0, yang ditandai dengan garis putus-putus.
Nah, pegas pertama kita menggunakan konstanta 200, sedangkan pegas kedua kita gunakan konstanta 300. Sekarang pegas yang disusun secara paralel akan kita berikan gaya sebesar 50 Newton. Oke, kita beri gaya sebesar 50 Newton. Salah satu bahan elastis, kalau mendapatkan gaya luar, maka dia akan memberikan gaya perlawanan atau gaya reaksi. Nah, kebetulan pegas yang kita gunakan sekarang ini adalah dua buah pegas yang disusun secara paralel. Berapakah gaya reaksi dari pegas gabungan tersebut? Ternyata gaya reaksinya juga sama, masih 50. Namun, gaya reaksi yang diberikan dari pegas pertama dan kedua yang totalnya 50 itu tidak sepenuhnya didapat dari pegas pertama saja atau pegas kedua saja atau separuhnya. Nah, untuk menentukan 50 Newton ini sebenarnya gaya aksi dari bahan pertama itu bisa kita hitung dengan menggunakan dari persamaan bahwa konstanta pegas pertama 200, berarti 200 dibagi dengan total konstanta pegas pertama dan pegas kedua. 200 ditambah 300 itu 500 dikali gaya aksi yang diberikan kepada kedua pegas yaitu 50 Newton. Maka hasilnya adalah lenyap lebur. Hasilnya itu 20 Newton. Jadi gaya reaksi yang diberikan oleh pegas pertama adalah 20 Newton. Sedangkan gaya reaksi yang bersumber dari pegas kedua sebesar gaya reaksi dari pegas kedua sebesar konstantanya 300, berarti 300 dibagi konstanta gabungan 1 dengan 2 adalah 500 dikali gaya aksi yang diberikan kepada kedua pegas yaitu 50 Newton. Lebur lenyap, hasilnya adalah 30. Nah, kalau digabung gaya reaksi dari pegas pertama 20, gaya reaksi dari pegas kedua 30, maka totalnya adalah 50. Nah, jadi kalau melihat komponennya dari setiap pegas, nih, aksi dari pegas pertama 20, reaksi dari pegas pertama 20, reaksi dari pegas kedua adalah 30. Sekarang kita lihat perpindahan atau pertambahan panjangnya. Ini adalah delta X. Delta X yang dialami oleh pegas pertama dan kedua akibat diberi gaya 50 Newton adalah sebesar 0,1 meter. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan pada hukum Hooke bahwa F sama dengan K dikali delta X. Gaya yang diberikan pada kedua pegas ini adalah sebesar 50. Nah, konstantanya di sini ada dua. Pertama 200, yang kedua 300. Yang mana yang mau dipakai? Nah, ini adalah konstanta total seri. Ini akan kita cari tahu berapa. Delta X-nya 0,1. Nah, untuk mencari konstanta paralel KTP sama dengan, berarti pindah ruas 0,1 nya pindah ke ruas 50, berarti 50 dibagi 0,1, yaitu hasilnya adalah 500. Nah, ternyata K gabungan 1 dengan K2 secara paralel adalah 500. Tadi K1 kita 200, ini K1. Kemudian K2 kita nilainya 300. Nah, jadi dapat disimpulkan kok bisa 500. Ternyata K total paralel merupakan hasil jumlah dari konstanta pertama, K1 ditambah K2. Jadi, kalau pegas disusun secara paralel, maka konstanta pegas secara paralel merupakan gabungan K1 ditambah K2 ditambah
N. N ini artinya apa? N ini maksudnya kalau pegasnya lebih dari jumlah 2, misalnya sampai 3, maka kita jumlahkan K1 tambah K2 tambah K3. Kalau dia nanti 4, berarti K1 tambah 2 tambah K3 tambah K4. Inilah konstanta rangkaian yang kedua, yaitu pegas yang dirangkai secara seri. Setiap pegas memiliki nilai konstanta, jadi ini pegas pertama K1, pegas kedua memiliki konstanta K2. Ini adalah K2. Pegas pertama dan kedua kita berikan yang 200, sedangkan pegas kedua konstantanya kita ambil 300 atau 400, saya 200 dan 400. Ini konstanta pegas pertama 200, konstanta pegas kedua 400. Nah, sekarang kita coba beri gaya sebesar sebesar 16 Newton yang didapat nanti gaya reaksinya juga sama, yaitu 16 Newton, masing-masing memberikan 16 Newton dan 16 Newton. Jadi pada pegas yang dirangkai seri, gaya reaksi yang akan terjadi yaitu sama walaupun konstantanya berbeda. Jadi pegas pertama konstantanya 200, pegas kedua 400, tetapi gaya reaksi yang diberikan masing-masing pegas itu sama dengan gaya aksi yang diberikan kepada pegas itu sama-sama 16 Newton. Kenapa bisa sama? Nah, di sini terlihat, perhatikan panah ini. Pegas pertama karena dirangkai seri berarti dia ditarik oleh pegas kedua. Jadi kalau kita merujuk dari belakang dari gaya, ini pegas pertama, kedua, kemudian ada gaya. Gaya memberikan aksi kepada pegas kedua sebesar 16 Newton. Otomatis pegas kedua akan memberikan reaksi sebesar 16 terhadap gaya yang diberikan. Jadi dia menarik kembali. Kemudian si pegas kedua memberikan gaya aksi terhadap pegas pertama, yaitu sebesar 16. Nah, pegas pertama tentu memberikan gaya perlawanan lagi terhadap pegas kedua, yaitu sebesar 16 Newton. Jadi ini berantai kalau dia disusun secara seri. Makanya konstanta walaupun berbeda, namun gaya reaksi yang diberikan akan sama dengan gaya aksi yang diberikan pada pegas tersebut. Oke, kita lanjut ke pertambahan panjangnya. Sesuai dengan hukum Fock sebelumnya, bahwa F sama dengan K dikali delta X. Karena pegasnya ada dua, K1 dan K2, maka konstantanya adalah konstanta total, namun bentuk rangkaiannya di sini adalah seri. Nah, gaya yang kita berikan sebesar 16 Newton. Jadi 16 K total seri yang akan kita cari tahu. K total seri pertambahan panjangnya sebesar 0,12 meter. Nah, untuk mendapatkan K total seri, tinggal pindah ruas. 0,12 nya pindah ke ruas 16, berarti 16 dibagi 0,12 ini kalau kita bentuk ke notasinya berarti 12 kali 10 pangkat min 2. Nah, nilainya sama dengan 16 sama 12 dibagi bagi 4 ya, 4/3. 4/3. 10 pangkat min 2 nya pindah ke atas, maka 10 pangkat 2 tanda negatifnya menjadi positif. Hasilnya adalah 400/3 ya. Jadi nilai konstanta pegas digabung seri adalah sebesar 400/3 atau tepatnya 133,333 dan seterusnya. Nah, sekarang
Kita tahu konstanta pegas pertama 200, pegas kedua 400, tetapi setelah digabung nilainya adalah 133. 200, kemudian yang keduanya adalah 400, tapi hasilnya setelah digabung adalah 133,33. Dari mana hasil ini didapat? Nah, ini didapat dari hubungan bahwa untuk mencari konstanta secara seri adalah 1 per konstanta pertama ditambah 1 per konstanta kedua. Jadi 1/200 ditambah 1/400. Nah, kalau kita cari samakan penyebut berarti 2 per 400 per 200, 400 ya, maaf, 2 per 400 ditambah 1 per 400, nilainya adalah 3 per 400. Nah, ini adalah 1 per K total, sehingga K totalnya tinggal dibalik, 400 dibagi 3, yaitu 13, 3,3, dan seterusnya. Jadi dapat disimpulkan jika sebuah pegas disusun secara seri, maka K total seri dari pegas tersebut adalah 1, maka K totalnya adalah 1 per K total seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Atau jika pegasnya lebih dari 2, maka tambahkan lagi 1 K sampai ke N. N-nya berapa? Apakah 5? Berarti tambahkan sampai 5 kali. 1 K1 tambah 1 K2 tambah 1 K3 tambah 1 K4 tambah 1 K5, tergantung jumlah pegas yang disusun secara seri. Nah, itulah hukum Hooke pada pegas baik yang disusun seri maupun yang disusun secara paralel. Jadi untuk yang disusun paralel, gaya reaksi yang diberikan tidaklah sama, tergantung kepada konstantanya. Sedangkan jika pegas disusun seri, maka gaya reaksi yang diberikan oleh pegas akan bernilai sama dengan gaya aksi yang berlaku atau yang diberikan pada pegas tersebut. Baiklah, itulah pemaparan materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga para sobat lebih memahami lagi tentang konsep hukum Hooke yang dialami oleh bahan yang mengalami sifat elastisitas atau boleh dikenal dengan deformasi elastisitas. Dalam kata lain, bahwa bahan tersebut masih mampu berubah atau kembali ke kondisi semula setelah gaya yang bekerja pada bahan tersebut dihilangkan. Akhir kata, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.